Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today bersama saya Dian Mirza dan juga Aldi Hawari. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan perkara penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kali ini sidang menghadirkan ahli pidana yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yakni ahli pidana Ahmad Sofyan. Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat terencana terhadap Kristalino David Ozora. Mario didakwa dengan pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat. Oleh majelis hakim yang masih. Dan kita bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan jalannya sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora. Ya, untuk memakai delik penyertaan karena dia perluasan pertanggungjawaban. Ada peran dalam mewujudkan tindak pidana itu, mulai dari peran persiapan sampai kepada peran ketika perbuatan itu dilakukan. Uitloken itu 55 ayat 2. Itu ada aktor intelektual, ya, yang disebut dengan intelektual dader, ada aktor materialis. Aktor materialis itu yang mengeksekusi. Intelektual dader biasanya tidak ada di TKP, tidak ada di lokasi, dia mengendalikan dari jauh. Ada pelaku materialis yang mewujudkan tindak pidana itu. Dan yang terakhir adalah perbantuan, pasal 56. Nah, perbantuan ini kan definisinya, tafsirannya sangat luas, memberikan sarana, bantuan, keterangan dalam mewujudkan tindak pidana. Jadi di awal, di persiapan dia terlibat, tetapi pas saat eksekusi nggak ada ini orangnya, ya, tidak ada orangnya. Tapi dia memantau perbuatan pidana tersebut. Atau di persiapan tidak ada, pas saat eksekusi dia membantu, misalnya seseorang memberikan pistol, dalam perencanaan nggak tahu dikasih pistol, kemudian ditembak, alat tersebut digunakan untuk melukai orang lain, tapi dalam persiapan dia tidak melakukan, tapi dia memberikan alat tersebut dan alat tersebut digunakan. Nah, ini juga dikatakan sebagai perbantuan. Jadi dalam perbantuan itu unsur persiapan ada, tapi di saat eksekusi perannya itu sangat minimalis gitu ya, sangat minimalis, atau malah tidak punya peranan gitu, dalam perbantuan. Atau di saat eksekusi disitulah peran dia ada, tapi bukan dia yang mengeksekusi, tapi orang lain. Jadi tetap dalam perbantuan itu ada orang lain yang mengeksekusi, dia hanya memberikan sarana. Misalnya sederhana dalam konteks pencurian, rumah si A akan kosong pada tanggal 1 jam 2 pagi. Ya. Kamu bisa masuk. Ya, kamu bisa masuk pada tanggal 1 jam 2 pagi. Pada saat perbuatan dilakukan dia tidak ada, dia hanya memberikan informasi pada tanggal 1 jam 2 pagi itu rumah kosong. Silakan datang ke tempat itu dan ambil barang-barang. Nah, itu perbantuan. Sehingga dalam konteks perbantuan, karena peran sikap batin jahatnya ada, tetapi dalam perbuatan pidana agak sulit mengukur atribusi kontribusinya, maka dia dipidana maksimum 2/3 dari pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Bukan berarti perbantuan tidak dipidana ya, tetap dipidana. Demikian. Oke, ahli. Kemudian ahli, kalau dalam konteks pidana pencurian memang jelas di sana 5-5-nya ada orang yang melihat untuk menjaga, kemudian dia dikenakan juga turut serta melakukan kan untuk melakukan mengambil barang suatu itu. Nah, dalam konteks penganiayaan ini, apakah seseorang yang memang ya dari rencana memang sudah ikut, dari rencana dia sudah ikut diajak untuk melakukan tindak pidana penganiayaan lah kita sebut di sini. Tapi pada saat kejadian ternyata si orang ini tidak melakukan sesuatu, tidak memukul, tidak menendang, tetapi dia ada